Swastiastu. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan seorang teman yang baru 2 hari lalu ketemu dengan Tiang. Dia bertanya, katanya dia bingung. Sekarang banyak mendengar istilah spiritual. Tetapi antara satu spiritual dengan spiritual lainnya beda gitu. Ada balian atau paranormal. Dia bingung apakah paranormal ini, apakah balian ini spiritual, atau orang spiritual itu balian atau paranormal gitu. Ya beginilah pemahaman kita tentang spiritual itu belum jelas, ya belum jelas. Menurut pemahaman Tiang seperti niki, ya. Di masyarakat nika ada 3 kelompok. Kelompok rohaniawan, kelompok agamawan, kelompok spiritualis. Gitu. Nah, tujuan dari ketiga kelompok ini sama, yaitu mencapai kebahagiaan semasih hidup maupun kebahagiaan setelah kematian. Ya, ini 3 jalan yang berbeda dengan tujuan yang sama. Itu. Nah, lalu apa bedanya? Walaupun tujuannya sama, bedanya apa? Bedanya, ya sama. Kalau kita ibaratkan orang mendaki sebuah gunung, ya ada 3 jalan. Jalan dari timur, jalan dari barat, jalan dari utara. Ya. Tujuan mereka kan puncak. Gitu. Tetapi jalan di timur sudah pasti beda dengan jalan yang di utara. Jalan yang di utara dan timur sudah pasti beda dengan jalan yang di barat. Itu. Nah, lalu apa bedanya? Dalam kenyataannya apa bedanya? Mereka yang rohaniawan itu mereka melakukan sesuatu, membicarakan sesuatu berdasarkan tuntunan dari roh-roh yang mereka yakini. Ya. Misalnya mereka yakin dengan roh yang ada di sebuah pura, di satu tempat, dan apapun yang dituahkan, apapun yang diarahkan, itu yang dilakukan. Gitu. Nah, ini disebut dengan rohaniawan. Bahkan mereka mampu melihat roh tersebut, mampu mendengar bisikan-bisikan roh tersebut. Itu. Nah, di sini kenapa mereka bisa melihat, kenapa mereka bisa mendengar? Karena mereka punya punya telinga batin, mata batin yang sudah terbuka. Gitu. Mata batin itu bisa melihat ya apa yang ada di sekitar sini, apa yang ada di tempat sana itu mereka bisa lihat lewat pandangan mata batinnya. Dan mereka bisa mendengar suara-suara gaib. Ya, pewisik-pewisik itu. Kenapa? Karena telinga batinnya terbuka. Gitu. Nah, maka masalahnya adalah karena orang-orang biasa tidak mendengar, tidak melihat hal itu, ya, besar kemungkinan mereka disebut aneh, bahkan disebut gila, bahkan disebut bodoh. Gitu. Ya, setiap jalan memang ada risiko, tapi tidak apa-apa, karena ini adalah sebuah proses yang mereka harus jalani, tidak apa-apa. Ya, gitu. Nah, bagi mereka yang menjalani ini jangan takut. Ya, jangan putus asa, lanjutkan perjalanan karena tujuannya adalah mencapai puncak itu. Tapi jangan berhenti di tengah jalan, nanti repot. Terus berjalan. Okay. Nah, kemudian kelompok yang kedua disebut dengan agamawan. Agamawan ini adalah orang-orang cerdas, orang-orang pinter. Ya. Karena apapun yang mereka lakukan itu harus berdasarkan referensi atau berdasarkan
arahan dari sastra yang ada. Misalnya mereka yang yakin dengan kitab sucinya ya berdasarkan kitab suci itu. Di luar dari itu jangan harap. Karena mereka meyakini dari sastra-sastra atau buku-buku atau kitab-kitab. Itu referensi. Dan tujuannya ya sama, ya, mencapai kebahagiaan semasa hidup, kebahagiaan setelah kematian. Itu. Dan kelompok-kelompok agama ini pasti akan sesuai dengan ini, harus begini, ya. Ini caranya, ini mantranya, ini berdasarkan Weda, ini berdasarkan sastra, ini harus begini. Itu. Tidak dari itu, tidak sejalan dengan itu ya salah. Itu. Target mereka di sini adalah sama juga kan, untuk mencapai kebahagiaan itu. Itu. Dan mereka tidak percaya dengan puisik-puisik. Mereka tidak percaya dengan alam yang tidak nyata itu. Itu sama sekali tidak percaya. Itu. Tapi tidak salah. Dan memang seperti itu. Dan memang ada jalan seperti itu. Itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu spiritualisme. Spiritualis ini adalah biasanya mereka sudah mengalami mereka sudah melakoni apa yang disebut dengan rohaniawan. Mereka sudah pernah ikut di jalan itu, mereka juga sudah ikut di jalan agama, tapi mereka masih merasa kurang. Dan mereka biasanya orang-orang seperti ini itu akan bertemu seorang guru manusia biasa begini yang sudah mengalami proses spiritual itu. Dan biasanya guru-guru seperti ini punya runtutan guru. Istilahnya ada guru ada silsilahnya ya. Dia belajar dari sini, gurunya belajar di sini, gurunya itu belajar di sana, dan ini jelas. Runtutan guronnya ini jelas gitu. Nah, guru inilah yang akan biasanya menuntun agar mereka menemukan kembali ke dalam diri. Biasanya spiritualis diajak untuk kembali ke dalam diri, mengenali dirinya, bahkan mengenali apa tugas hidupnya, kemudian apa tujuan hidupnya. Itu. Nah, disinilah mereka akan mengalami satu proses yang disebut dengan proses perjalanan ke dalam diri. Itu. Nah, ke dalam diri ini mereka akan menyadari bahwa mereka itu tidak lain adalah bagian terkecil dari Tuhan. Ada percikan kecil di dalam dirinya, kemudian ada percikan kecil di dalam diri orang-orang di sekitarnya, makhluk-makhluk, tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, mereka secara otomatis kalau mereka tekun belajar, mereka akan menyadari bahwa apapun yang ada di sekitar mereka adalah perwujudan Tuhan yang harus mereka hormati, yang harus mereka kasihi, yang harus mereka sayangi. Nah, dengan cara menghormati apa saja yang ada di sekitarnya, mereka akan menyatu dengan apa yang ada di sekitarnya. Penyatuan inilah yang disebut dengan moksa semasa hidup. Itu. Dan mereka juga akan diberikan sesuatu oleh gurunya, yaitu akan dibuka telinga bijaknya sehingga mereka bisa berdialog dengan sang jati diri yang ada di dalam diri atau atmanya sendiri. Nah, ketika dia bisa berdialog dengan itu, tentunya sang atma bisa berdialog dengan sang Sangkan Paranindo-madi. Dan juga sang guru akan membuka mata bijaknya sehingga mereka akan bisa melihat wujud Tuhan di mana-mana. Ya, Tuhan itu ada, pasti bisa dilihat wujudnya. Ya. Nah, itulah perbedaan antara rohaniawan, agamawan, dan spiritualis. Ya. Nah, sekarang mau di jalan yang mana itu Anda bebas. Ya, yang penting tujuan akhirnya kita kembali ke sang Sangkan Paranindo-madi. Demikian pertemuan kali ini, sampai jumpa. Om Santi Santi.